Saudara-saudara, apakah ada di antara saudara yang sudah mulai lelah berdoa? Dan saudara merasa capek karena doa saudara dari dulu sampai sekarang belum mendapatkan jawaban yang nyata dalam hidup ini. Saudara lelah menghadapi penderitaan. Saudara kecewa karena Tuhan tidak kunjung menjawab doa saudara. Dan sebagai orang percaya, saudara mulai mencapai satu titik di mana saudara mulai bertanya, apakah Tuhan itu mengasihi saya? Nah, hari ini saya membagikan hal yang penting. Maksud Tuhan dalam penderitaan yang kita alami, yang seringkali kita tidak pahami, dan yang sekarang ini sedang ada dalam kehidupan kita. Kita sedang bertanya kapan penderitaan yang saya hadapi, kesulitan yang saya hadapi bisa berakhir. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan saya juga menyadari banyak di antara saudara yang mungkin bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini? Saya harus berkata, selama kita hidup di dunia ini, siapapun kita akan mengalami penderitaan. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Jangankan saudara, hamba Tuhan dan bahkan Rasul pun mengalami hal yang sama. Hidup dalam penderitaan. Dan semua orang percaya ketika hidup dalam penderitaan, semuanya berdoa. Minta supaya Tuhan lepaskan. Minta supaya Tuhan berikan kekuatan dan mengalami kemenangan. Dan malam hari ini saya mau mengajak saudara untuk memperhatikan bagaimana firman Tuhan berbicara di tengah-tengah kita. Dan khususnya apa yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Rasul yang sangat terkemuka dalam perjanjian baru. Kita baca dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan
supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi Tuhan, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara, dalam teks yang barusan kita baca, ini adalah kesaksian Rasul Paulus ketika ia menyampaikan bahwa ia pernah diangkat oleh Tuhan ke tingkat 3 dari sorga. Ke Firdaus. Bangsa Israel itu, orang Yahudi itu, kalau mau membicarakan tentang sorga, maka ada level yang paling tinggi. Sorga di mana Tuhan tinggal, itu dinamakan sorga tingkat 3. Nah, Rasul Paulus itu merasa bahwa dia diangkat ke sorga. Dan dia tidak berani mengatakan itu aku. Itu sebabnya dia bilang, aku mengenal orang itu. 14 tahun yang lalu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kesaksian, pengalaman yang dialami oleh Paulus itu menyebabkan Paulus itu pada akhirnya merasa bersyukur bahwa dirinya bisa melihat sorga. Tetapi apa yang menyebabkan dia bisa sombong, bisa tinggi hati, itu kemudian Tuhan itu mengirimkan duri dalam dagingnya. Tuhan itu mengizinkan iblis menaruh duri dalam dagingnya. Jadi duri dalam daging itu bukan keselusupan. Jadi bukan karena makan bandeng, terus kemudian dia keleleken ada durinya. Atau dia megang yang lancip-lancip lalu kena tangannya. Bukan. Yang dimaksud dengan duri dalam daging itu adalah sebuah penyakit yang sangat menyebabkan penderitaan dalam diri Paulus. Karena pernyataan yang luar biasa itu, bahwa dia diangkat ke sorga, ke tingkat 3 dari sorga, menyebabkan dia merasa bahwa dia adalah orang yang istimewa. Tapi supaya dia tidak menjadi sombong, Tuhan mengizinkan utusan iblis untuk menaruh duri di dalam dirinya. Tujuannya untuk apa? Mengapa dia harus mengalami penderitaan? Ada orang yang mengatakan, ada penafsir yang mengatakan bahwa itu adalah penyakit mata, trakoma, yang menekan, yang membuat dia mengalami kesakitan ketika itu mulai menyerang dirinya. Ada yang mengatakan bahwa dia mengalami malaria dalam penjara. Apapun namanya, tapi itu menyebabkan penderitaan yang sangat di dalam diri Paulus. Nah, apa tujuannya penderitaan? Apa tujuannya duri dalam diri Paulus itu? Sama seperti kita. Untuk apa kita mengalami penderitaan? Kan kita sudah mengenal Kristus. Banyak orang hari-hari belakangan ini hidupnya susah. Bahkan buat makan saja nggak ada uang. Saya tadi mendiskusikan dengan Rahel. Ada orang yang nggak bisa makan nelpon saya. Dan mengaku sebagai jemaat Maranatha. Anaknya sakit panas, nggak punya uang. Pinjam uang kepada keluarganya. Keluarganya juga nggak punya uang, karena keluarganya juga menderita. Saya bilang, datang ke gereja, hubungi staf gereja. Tapi rupanya orang itu malu. Dan hari ini tidak datang untuk mengambil bantuan yang saya katakan bisa diambil di staf. Jadi banyak orang yang mengalami penderitaan. Banyak orang yang mengalami kesusahan.
Saya paham apa artinya menderita dan susah itu. Karena saya pernah mengalami situasi yang seperti itu. Saya tidak dilahirkan dari keluarga orang yang kaya dan berada. Saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Jadi kalau ada orang yang susah, orang yang menderita, saya mengerti apa yang sedang dialami. Karena saya pernah bertahun-tahun dan berpuluh tahun hidup dalam situasi yang seperti itu. Dan untuk apa penderitaan itu terjadi, dialami dalam kehidupan kita? Yang pertama, ini saya nggak mempersiapkan PowerPoint-nya. Ini khotbah mendadak. Karena yang khotbah terjebak di mer, tidak bergerak. Dan kalau saya bisa khotbah, itu anugerah. Coba saudara sewaktu-waktu ditodong gitu, khotbah ya. Lah, firman Tuhan kan bilang, siap sedialah setiap waktu untuk memberikan pertanggungan jawab. Oh, tapi Bapak kan pendeta, harus siap. Coba kalau kamu nanti pendeta, mau tahu saya, bisa nggak khotbah yang tetap dalam standar yang khusus? Kita kan punya standar ya, standar yang khusus tetap menyampaikan kebenaran. Nah, untuk apakah tujuan dari penderitaan itu? Yang pertama, penderitaan itu membantu kita tetap rendah hati. Coba saudara lihat ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Maksudnya supaya jangan sombong, betul nggak? Betul ya? Supaya jangan sombong karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 2 kali kata meninggikan diri itu diucapkan, ditulis oleh Paulus. Tujuannya adalah supaya aku jangan meninggikan diri. Berulang, berarti penderitaan itu sangat tegas tujuannya. Supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi dengan kata lain, penderitaan itu membantu kita tetap untuk rendah hati. Saudara-saudara, supaya orang itu tidak mudah sombong, maka Tuhan mengizinkan duri dalam daging tetap ada dalam diri kita. Seringkali kita mencapai perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa. Kita cenderung merasa bahwa semua itu karena usaha kita sendiri. Tapi penderitaan yang ada dalam diri kita, kegagalan yang muncul dalam hidup kita, kesulitan yang ada melekat sedang kita hadapi, mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Orang itu kalau hidupnya lurus-lurus saja, naik-naik saja, maka akan lupa bahwa kita itu sebenarnya harus tetap rendah hati. Karena semuanya itu bisa terjadi karena anugerah Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara sedang mengalami penderitaan dan berdoa sampai bosan, sampai sekarang itu sudah merasa kelelahan berdoa. Coba saudara bertanya, jangan-jangan Tuhan sedang mengajarkan aku untuk lebih rendah hati. Coba saudara pikirkan, jangan-jangan Tuhan sedang memberikan sebuah pelajaran penting yang tidak bisa didapatkan dengan cara lain, yaitu dengan cara seperti ini. Kesulitan, penderitaan, tekanan. Jangan mengeluh. Terimalah setiap proses yang Tuhan berikan itu dengan hati yang lapang.
karena kita bersedia untuk dibentuk. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingatlah semua yang kita punya, semua yang kita capai, semua yang kita peroleh dalam dunia ini semata-mata karena anugerah Tuhan dan bukan semata-mata usaha kita sendiri. Itu sebabnya saudara, pemazmur mengatakan, berkat Tuhanlah yang menyebabkan kita kaya. Jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan merasa karena kita punya, kita lupa segalanya. Kalau kita bisa ada, bisa punya, itu karena Tuhan yang telah memberikan anugerah dalam hidup kita. Dibutuhkan suatu proses supaya kita tetap rendah hati. Dan kalau kita punya dan kita bilang, ya kemurahan Tuhan. Bukan untuk supaya kita itu lebih rohani kelihatannya, tidak. Tapi memang keluar dari dasar hati kita. Semua yang kita capai itu karena anugerah Tuhan. Kalau dibandingkan dengan orang lain, banyak yang lebih hebat. Kalau dibandingkan dengan orang lain, banyak yang modalnya lebih kuat. Kalau dibandingkan dengan orang lain, banyak yang lebih cakap. Jadi kalau aku bisa punya, semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan penderitaan, kesulitan yang kita alami, itu memberikan kita pelajaran penting. Bahwa hidup itu harus tetap rendah hati. Jaga supaya jangan sombong. Yang kedua, penderitaan itu mengajarkan kepada kita supaya bergantung pada anugerah Tuhan. Coba saudara lihat ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Perhatikan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yang A saja. Paulus sudah berdoa, sudah minta 3 kali. Agar duri, agar penderitaan itu diambil darinya. Tapi Tuhan menjawab, kasih karunia-Nya cukup. Tuhan itu tidak selalu mengangkat penderitaan kita. Tapi Tuhan itu selalu memberikan kekuatan supaya kita mampu menanggungnya. Itu sebabnya sekalipun Paulus sudah 3 kali, Rasul berdoa 3 kali, Tuhan tidak kabulkan. Apakah ada dosa? Tidak. Tapi rupanya Tuhan mau. Paulus sadar bahwa di dalam penderitaan itu, kasih karunia Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, memampukan dia menghadapi semuanya itu. Coba saudara renungkan, berapa banyak saudara mengalami kesusahan, mulai kapan? Dan saudara mungkin bilang, sudah mulai suwe Pak, mungkin dia sudah mulai 15 tahun lalu. Tapi sampai sekarang tetap hidup kan? Halo? Saudara kan tidak gosong ke melinting terus kemudian jadi apa begitu, jadi kerupuk. Enggak kan? Tetap hidup sampai sekarang. Apa artinya? Kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan telah memampukan kita menjalani kehidupan ini dengan cara yang ajaib. Seringkali kita berpikir bahwa kebahagiaan datang jika semua masalah selesai. Tetapi justru kebahagiaan itu datang ketika kita mengalami kasih karunia Tuhan yang menopang kita di tengah-tengah penderitaan. Coba kalau saudara dalam penderitaan dan kemudian sekarang itu masih bisa bernafas, masih bisa membandingkan hidup ini. Kalau nggak ada Tuhan mungkin jauh lebih buruk. Saudara akan berkata, puji Tuhan, Tuhan tetap pelihara. Gajiku itu tidak seberapa, tapi Tuhan pelihara saya. Betul nggak? Untungku tidak sebanyak orang lain, tapi dalam kondisi yang seperti itu Tuhan tetap pelihara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan kecewa kalau doa kita belum dijawab. Jangan kecewa kalau apa yang kita minta belum dikabulkan Tuhan seperti yang kita harapkan. Sebab Tuhan itu tahu apa yang terbaik dalam hidup kita.
Kalau saudara masuk rumah saya, khususnya malam hari ketika kami satu keluarga kumpul untuk berdoa malam sebelum kita pisah dan tidur di kamarnya masing-masing. Mungkin saudara akan tanya, mulai kapan kamu doa kayak begini, Cina? Mulai kapan kamu berdoa seperti ini, Bu Fani? Kita itu punya pergumulan yang lama kita doakan, tidak kunjung dikabulkan Tuhan. Tidak kunjung dikabulkan Tuhan. Dan mungkin kita sudah lelah. Dan orang mungkin bilang, sudah berapa tahun doa kayak gini? Kita doa terus nih, karena belum selesai doanya. Halo? Kalau enggak Tuhan jawab, kita akan doa terus. Sampai Tuhan bilang, cukup mandek, gak usah doa lagi. Kita doa, berhenti. Selama Tuhan tidak memberikan apa-apa, berhenti, kita tetap doa terus. Belajarlah melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk mengalami kasih karunia Tuhan secara nyata. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, Tuhan itu masih tetap pelihara kita. Kita bisa melihat jejak tangan Tuhan dalam pemeliharaan hidup kita. Kita menjadi bergantung sama Tuhan. Tuhan tolong. Ini berat loh kalau enggak ditolong Tuhan. Tuhan tolong. Beberapa bulan yang akan datang mungkin saya akan bersaksi. Bagaimana cara Tuhan membentuk keluarga kami. Memproses kehidupan seorang pendeta, gembala sidang yang 31 tahun melayani di gereja. Kita akan merenungkan janji Tuhan itu setiap hari. Agar iman kita semakin kuat menghadapi tantangan hidup ini. Jangan bosan doa. Malah kita bisa bergantung sama Tuhan. Sebab dalam apapun kita perlu bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan bosan doa. Sebab penderitaan yang kita alami itu menolong kita untuk rendah hati. Pelajaran apa yang bisa menyebabkan kita rendah hati? Kalau bukan karena proses penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami. Bagaimana kita bisa menyadari anugerah Tuhan yang besar dan bergantung kepada kasih karunia Tuhan itu. Kalau bukan mengalami penderitaan. Orang kaya mungkin tidak perlu mengalami kesulitan untuk makan, untuk jalan-jalan, untuk misalnya pergi dokter dan beli obat. Tapi bukan berarti kalau orang kaya itu tidak ada penderitaannya. Setiap orang yang hidup di dunia ini mengalami penderitaan. Mau miskin, mau kaya, selama ada di dunia ini selalu ada yang namanya penderitaan. Justru ketika orang mengalami penderitaan dan bisa bertahan, menghadapinya, menjalaninya dengan penuh sukacita, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Ada seorang ibu bilang begini, sampai kapan saya ini Pak, susah sumpek melihat bojoku, katanya gitu. Suami saya itu Pak sudah kerja 35 tahun di pabrik. 35 tahun Pak mengabdi. Sampai sekarang itu loh Pak, gajinya 4 juta lebih. Kalau kami bisa membesarkan anak, itu karena kemurahan Tuhan. Nah, sudah tahu tak? Tapi pertanyaan yang dipersoalkan adalah, sampai kapan 4,5 juta terus gitu loh. Ya sampai pensiun kan ya. Kamu mau dipensiun gak mau, tetap ngotot aja masuk kantor. Sudah dikasih tahu perusahaannya gak mampu. Daripada nanti diseritekkan. Selesai. Hari ini seritek selesai saudara. Pegawai dan manajer, tim manajernya, staf kantornya saling berpelukan tangis menangis. Karena sudah sekian lama kerja dan harus mengakhiri usaha tekstil itu. Hari ini saya mau menyampaikan,
Coba renungkan bahwa kita itu bisa hidup sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Bukan gagah, bukan kuat, tapi oleh karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kalau ada orang kaya, jangan kaget. Orang Jawa bilang, jangan gumunan gitu. Kalau ada orang diangkat jadi apa? Jangan gumunan. Jangan kaget-kagetan. Belajarlah untuk bilang, ya puji Tuhan. Setiap orang berkatnya beda-beda. Jangan iri. Kadang-kadang saudara kandung, yang satu diberkati, yang satu biasa-biasa aja. Tapi jangan lupa, yang diberkati juga punya masalah. Betul nggak? Dan ibu itu sekarang sudah mulai bisa senyum. Walaupun gajinya suaminya tidak naik. Sudah bisa senyum-senyum. Saya bilang, udahlah terima mengucap syukur daripada ngomel terus. Saya bilang gitu. Kamu ngomel tidak mengubah keadaan. Karena Lopan tidak mau kasih uang lebih. Lopan sendiri utangnya banyak. Daripada nanti dia give up dan kemudian pabriknya tutup, kan lebih baik kamu bersyukur. Masih dapat 4,5 juta sebulan. Ya sampai kapan Pak? Ya sampai Tuhan Yesus datang lah. Jadi saudara-saudara itu jangan sampai berpikir terlalu berlebihan. Belajarlah untuk mensyukuri. Belajarlah untuk menerima dan berkata, Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan dilimpahkan. Supaya aku bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga, penderitaan adalah cara Tuhan bekerja dalam diri kita. Dengan cara apa lagi Tuhan bisa menyatakan kuasanya dalam diri kita. Kalau kita itu sukses, kalau kita itu berhasil, kalau kita mencapai puncak, kita tuh lupa diri. Kita nggak sadar bahwa itu karena anugerah Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan, itu karena kuasa Tuhan. Nah Rasul Paulus diingatkan itu. Untuk apa penderitaan dan kesulitan itu dialami dalam hidupnya. Mari kita baca 2 Korintus 12 tadi ayat 9 bagian B. Saya mengulang dari yang A atau dari awal. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah, bukan berarti kurang. Sudah cukup. Kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Jadi Tuhan itu bekerja secara luar biasa dan disadari oleh kehidupan orang yang mengalami pada saat orang itu dalam penderitaan dan kesulitan. Dan karena pemahaman itu Rasul Paulus bilang, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus tidak hanya menerima penderitaan. Ya wes menderita wes. Enggak. Tetapi dia juga bermegah di dalam penderitaannya. Mengapa? Karena dia sadar melalui kelemahanlah Tuhan sedang bekerja merajut hidupnya untuk membentuk hidupnya menjadi seperti yang Tuhan mau. Seperti Kristus. Saudara-saudara yang online, saudara-saudara yang onsite, saya mau bilang, Tuhan seringkali membentuk kita melalui penderitaan. Seperti seorang pandai besi yang menempa besi dalam api untuk menjadikan besi itu sesuai seperti yang dia mau. Dipukul, dipanasi, dibentuk. Demikian juga Tuhan memasukkan kita dalam proses penderitaan untuk membentuk karakter kita
dan membentuk iman kita. Orang itu kalau nggak ngalami penderitaan, sombong. Betul nggak? Dulu saya punya murid. Saya adalah guru privat yang datang ke rumah murid-murid saya. Dan rata-rata yang panggil saya itu adalah orang-orang yang berada. Saya termasuk spesialisasi ngajari murid yang punya. Kalau muridnya nggak punya, saya suruh datang. Kalau muridnya punya, saya yang dipanggil datang. Gitu. Sebab kalau orang nggak punya panggil saya, kan repot. Gitu. Kalau manggil orang yang nggak punya 10 orang panggil saya, terus nggak ada waktu saya ngelesi yang punya. Gitu. Karena yang nggak punya itu rata-rata kan nggak ada uang untuk memberikan uang. Waktu makan siang, pulang sekolah makan siang, banyak murid-murid itu bilang begini, tunggu sebentar ya Ko, karena jaraknya antara mereka dengan saya itu tidak terlalu jauh. Tunggu sebentar ya Ko, waktu mereka masuk ke ruangan makan. Lalu dia bilang begini sama keluarganya, siang kok gak ada makanan belas, saya tuh kaget. Wong ada 5 macam masakan di meja itu dibilang gak ada makanan belas. Saya bilang arek ini sudah mulai gak pinter ngitung. Ini ada makanan, ini ada makanan, ini ada makanan. Bilang gak ada makanan belas. Padahal di rumah saya cuma ada Indomie tok. Bagaimana kita bisa melihat cara Tuhan bekerja dalam hidup kita? Kalau kita tidak berada dalam penderitaan. Kalau kita berada dalam penderitaan, kita bilang ini, Indomie kalau disertai Tuhan, rasanya kayak lomi gitu. Kayak lomi garapannya Andre gitu. Saudara-saudara, jangan melihat penderitaan hanya sebagai hukuman. Tapi lihatlah dari sisi yang lain, bahwa penderitaan itu sarana Tuhan membentuk hidup kita. Izinkan penderitaan itu mengubah kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih serupa dengan Kristus. Saya itu heran, banyak orang mudah untuk, minta maaf ya saudara, utang belakangan ini. Dikit-dikit utang. Dan utangnya itu bukan utang yang produktif. Utangnya itu utang yang konsumtif. Saya itu hampir setiap hari di Facebook, selalu ada orang bilang gini, Pastor, bisa enggak ya saya pinjam uangnya? Gak kenal loh. Gak kenal. Lalu nanti ada orang yang WA, Pak Heno, bisa nggak pinjam uangnya? Nanti malam atau besok malam saya ganti. Lalu sekarang aja nggak punya uang, nanti malam dari mana uangnya untuk mengganti saya? Orang tidak berlutut untuk meminta pertolongan Tuhan. Banyak mahasiswa sekolah Alkitab yang tiba-tiba WA saya, bisa nggak bayari uang sekolah saya? Dalam hati saya, bapakmu atau aku ini? Bukan saya tidak mau bayari. Kamu itu loh centengnya itu loh. Setiap orang yang kamu kenal suruh bayari uang sekolahmu. Dan saya tidak tahu berapa orang yang kamu bilang begitu. Dan kalau ada 5 orang yang kamu minta, 5 orangnya itu semuanya bayar. Kamu kan untung. Gitu. Ini termasuk bisnis. Bisnis apa? Bisnis ngemis. Tuh. Kalau ada 5 orang itu terus kemudian digerakkan Tuhan, ngasih semua. Dapat 5 kali dia kan, uang sekolah per semester. Dia bukan minta satu, dibayari 50.000, enggak. Minta dibayari 1 juta. Anak saya aja enggak saya kasih uang. Kenapa? Perlu orang itu diproses untuk mendidik. Dan saya bilang, kamu ini siapa? Langsung dihapus WA-nya. Hari ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan.
penderitaan itu bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Justru melalui penderitaan, Tuhan mau kita supaya belajar tetap rendah hati. Melalui penderitaan, Tuhan mengajarkan kita perlu bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Bergantung sama Tuhan, bukan bergantung kepada manusia. Dan melalui penderitaan itu, kita dibentuk supaya menjadi serupa dengan Kristus. Saya yakin, untuk tujuan yang sangat mulia ini, maka penderitaan itu dipakai Tuhan, supaya bisa nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Seringkali kita melihat, orang ini hidupnya tidak kaya, sederhana, tapi penuh sukacita. Kita senang kan melihatnya? Betul nggak? Orang ini susah, tapi di mana-mana utang terus Pak, garan orang mangkel. Itu nggak bisa memuliakan Tuhan, betul nggak? Justru penderitaan, kesulitan, sakit penyakit dipakai Tuhan supaya kita diproses menjadi serupa dengan Kristus. Penderitaan menjadi sarana supaya kita semakin kenal Tuhan, bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita.